Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ثم إلى أرواح سيدنا المهاجر اللهم بن عيسى وسيد البقي المكتب محمد بن علي بعلوي وأصولهم وعبرهم وجلقوك عليهم وجميع ساداتنا لأبي علوي ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين والعارفين بالله المصنفين المخلصين خصوصا مصنف هذا الكتاب سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه وذربه عليه ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا معلمين في الدين وذربه علينا وعليهم أجمعين ونفوس خاصة إلى أرواح سيدنا الإمام الحبيب حسن
صالح بن محسن الحامد والحبيب أبي بكر بن محمد السقاف وأشهد وأشهد الوالد كهجي عبد الرشيد حميم ثم إلى روحاني حبيبنا عمر بن أحمد الأطاس والحبيب عبد الرحمن بن شيخ الأطاس ووصولهم وفروعهم وذرهم عليهم أجمعين ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين خصوصا جماعة مسجد جميع المخلصين ووصولهم وفروعهم وذرهم عليهم أجمعين ثم إلى روحانيتنا وروحانيتكم ووالدينا ووالديكم وأهلنا وأهلكم وجماعتنا وتلاميذنا أن الله يدغشان بالرحمة والمغفرة ويريد درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم مسارهم وأنوارهم ونورهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا وإياكم فتوح العارفين فتوح الصالحين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Sekali lagi kita hadiahkan surah Al-Fatihah untuk sahabat kita Winda Kurniawan bin Rasiman yang hari ini masih dalam perawatan rumah sakit. Kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan dengan cepat, Allah kembalikan kekuatannya dan juga keluarganya yang mengurusi, yang merawatnya diberikan kemudahan, kecukupan dan kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga semua muslimin dan muslimat yang hari ini masih sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah anna Allah yashfi amradahum bi shifa'in tamin la yughadiru saqaman wa la ilala bi jahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para remaja, wabil khusus para sesepuh, para tokoh masyarakat, para asatid, para hujjaj, serta para pengurus Masjid Jami' Al-Mukhlisin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di penghujung bulan Muharram, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengisi umur kita, mengisi masjid kita dengan ibadah-ibadah yang difardukan ataupun yang disunnahkannya. Semoga semua amal ibadah kita akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga salawat-salawat yang kita baca akan kembali menjadi keberkahan dan juga syafaat dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, masih membaca dari kitab Nasaihid Diniyah wal Wasayal Imaniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dari halaman 23 masih membahas tentang wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin ar-rasulil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bikum fid dharain amin. Wa sallallahu wa sallama, dan semoga rahmat Allah wa sallama dan keselamatannya ala sayyidina, atas pemimpin kami, wa maulana dan pelindung kami, Muhammadin, yaitu Muhammad ar-rasulil amin, seorang rasul yang amanah, wal habibil makin, dan habib kekasih yang mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, khatamin nabiyyin, penutup para nabi, wa imamil muttaqin, dan yang menjadi imam daripada orang-orang yang bertakwa, wa sayyidis sabiqin, dan pemimpin orang-orang yang mengungguli, wal lahiqin, dan orang-orang yang mengikuti, wa ala alihi, dan semoga salawat dan salam ini tercurahkan kepada keluarganya Nabi, wa ashabihi, dan para sahabatnya, al-mukhlasin, yang bersifat ikhlas, as-sadiqin, yang jujur, wa ala tabi'ina lahum, dan atas para pengikut-pengikut terhadap mereka, bi ihsanin, dengan kebaikan-kebaikan, ila yaumiddin, sampai pada hari agama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah,
Kalimat yang pertama, wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin ar-rasulil amin. Ini sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan bahas kalimat wal habibil makin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat Al-Habib. Beliau adalah seorang kekasih. Kekasihnya siapa? Kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Makin, yang mendapatkan tempat. Artinya tidak tergoyahkan lagi cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harusnya menjadi pemahaman kita ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mensyaratkan cinta kita kepada Allah dengan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Ali Imran Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ra'ufur rahim." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, wahai umatku, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah saya. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan bahwa baginda Rasul ini adalah Habibullah, kekasih Allah. Kita dalam selama hidup ini belum pernah melihat Allah. Ada yang pernah? Bahkan belum pernah mendengar suara Allah. Ada yang pernah dengar? Ngelihat belum pernah, ngedengar belum pernah, bahkan bermimpi pun insya Allah kita belum pernah. Ada yang pernah mimpi ketemu Allah, Pak? Ada nggak? Nah sekarang bagaimana mewujudkan cinta kita kepada Allah? Karena kalau kita ditanya, Pak, cinta nggak kepada Allah? Ngakunya mah cinta, kan gitu. Ya, benar nggak? Ya. Kalau ditanya cinta nggak sama Allah, serentak jawab cinta. Ya. Nah untuk membuktikan cinta kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi syarat, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mengikuti beliau, kalimat selanjutnya Allah nyatakan yuhibbukumullah, maka Allah pun akan mencintai kalian. Alhamdulillah. Sekarang ya, berarti ya, kita harus mencintai Rasulullah. Dan salah satu amalan atau pekerjaan yang harus kita lakukan dalam mencintai Rasulullah adalah mencintai zuriyahnya, mencintai keturunannya. Kenapa? Karena sampai sekarang pun alhamdulillah kita belum pernah lihat Rasul. Ada yang pernah lihat? Pernah ketemu
Ngedengar suara Rasul ada yang pernah? Ngedengar suara Nabi ngomong sama kita. Ada yang pernah? Belum juga. Ya. Atau pernah mimpi, Pak? Mungkin ada sebagian yang pernah mimpi ketemu Nabi, cuma malu dia cerita. Ya. Cuma kebanyakan belum. Ya, Pak. Kebanyakan mimpi pun belum pernah ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, untuk mewujudkan cinta kita kepada Rasulnya seperti apa? Alhamdulillah, dzurriyyahnya, keturunannya ada. Inilah yang mesti kita ikuti. Ya. Alhamdulillah, ya. Kita punya guru-guru, ya, ada Al Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri, ikuti dia. Ya. Jangan melihat yang jelek-jeleknya doang, jangan. Ya. Kenapa? Karena kemarin sudah saya bahas bahwa keburukan-keburukan yang terjadi dalam kehidupan mereka terkadang memang sengaja untuk menutupi kelebihan mereka. Ya. Kenapa? Karena mereka ini, ya, terkadang sudah lebih asik dengan kesendirian mereka, sudah selalu berdua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita nimbrung, ya, kita menyibukkan mereka dengan kecintaan mereka dengan Allah dan Rasul. Artinya ganggu nggak? Ganggu. Ya. Nah, ini terkadang mereka ada, ya, keperluan, ya, untuk menutupi kebaikan-kebaikan, kelebihan-kelebihan mereka. Dan ini jangan kita perhatikan sebagai satu kekurangan. Ya. Tapi yang harus kita perhatikan bahwa mereka inilah dzurriyyahnya Nabi yang memang kita sepantasnya untuk mengikuti dan mencintai keturunannya sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita sendiri dalam berkeluarga, kalau ada orang ngaku cinta sama kita tapi benci sama anak kita atau cucu kita, kira-kira kita marah apa marah? Marah kita. Aku cinta sama kita, ya, tapi anak kita dijitakin. Ya. Bener nggak begitu? Ya. Apalagi anak kita di penjara. Waduh, cintanya kayak apa tuh? Ya. Itu cinta palsu. Ya. Cintanya seorang pengkhianat. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa kekasih Allah sudah ditetapkan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pengen dicintai oleh Allah, maka cintai Rasulullah. Untuk mendapatkan kecintaan Rasulullah, cintai dzurriyyahnya, keturunan Rasulullah. Bisa? Alhamdulillah. Selanjutnya, kalimat berikutnya adalah khatamin nabiyyin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati sebagai penutup para nabi. Jumlah nabi sangat banyak. Berapa? 124.000 orang. Seluruh dunia, dari mulai Nabi Adam hingga Nabi yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ya, dijadikan oleh Allah sebagai Nabi penutup karena beliau adalah kekasih tertingginya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nggak boleh diduain lagi. Ya, harus satu-satunya. Dan ini sampai dibuktikan, ya,
keturunan baginda Rasul ya, dimulai dari putri bungsunya yaitu Siti Fatimah radhiyallahu anha. Berbeda dengan kita. Kalau kita keturunan dilanjutkan oleh siapa, Pak? Oleh anak lelaki kita. Putra-putra kita yang lelaki ini nanti akan melanjutkan keturunan kita. Betul? Ya. Wah, ini keturunannya ya dari laki-laki. Kalau yang dari perempuan ngikut suaminya. Betul? Ya. Yang perempuan nggak ngikut kita, tapi ngikut suaminya dalam nasab. Ya. Tapi berbeda khusus untuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nasabnya ini diteruskan melalui putri bungsunya yaitu Siti Fatimah radhiyallahu anha. Kenapa? Ya. Supaya tidak ada manusia-manusia yang berprasangka bahwa anak-anaknya, cucu-cucunya Rasul pasti menjadi Rasul. Cucu-cucunya Nabi, keturunannya Nabi pasti akan seorang Nabi. Nah, ini diputus bahwa beliau adalah Nabi penutup. Dengan apa? Dengan dibuktikan keturunannya dilanjutkan melalui putri bungsunya. Jelas nggak? Ya. Kenapa? Karena kebanyakan kita begitu pemahamannya. Oh, anaknya Pak Haji Darsono, sebutnya Pak Haji juga. Ya. Anaknya Kiai, nanti disebutnya Kiai juga. Ya. Nah ini, ya. Anak-anak baginda Rasul bukan cuma Siti Fatimah, tapi ada 7 lagi. Ya. Ada 7 orang semuanya. Ya. Cuma Siti Fatimah yang mendapat pilihan untuk melanjutkan generasi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu berdasarkan hadis Fatimah bid'atun minni wa ana bid'atun minha. Fatimah diambil dari saya, ya, saya juga diambil dari Fatimah. Artinya anak-anak Siti Fatimah adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini untuk memutus pemahaman yang salah. Ya. Jangan sampai ada prasangka ya, otomatis anak Rasul menjadi Rasul, anak Nabi menjadi Nabi. Ya. Padahal ditegaskan bahwa beliau adalah penutup para Nabi. Ya. Selanjutnya adalah wa imamil muttaqin. Baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa orang yang seperti apa? Orang bertakwa ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan yang Allah akan berikan di dunia bukan berdasarkan banyaknya harta, banyaknya pangkat, banyaknya keturunan, bukan. Tetapi Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Orang-orang yang paling mulia pemimpinnya siapa? Rasulullah. Nah, untuk menjadi orang yang bertakwa, apa yang harus kita perbuat, Pak?
Pak, kalau kita ditanya, kita ini udah jadi orang yang bertakwa apa belum? Hah? Kok bingung jawabnya? Padahal setiap Jumat, ya, di mimbar Jumat kita selalu diwasiatkan usikum wa nafsi bittaqwallah. Ya. Bahkan dikasih ayat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini mimbar Jumat kalau nggak nyampein wasiat takwa nggak sah. Harusnya kita yang hadir sholat Jumat sudah jadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena terus dinasihatin, nggak berhenti tiap Jumat. Betul nggak? Nah sekarang tinggal kita perlu paham aja dikit, ya. Ada indikatornya kapan kita ini termasuk orang yang bertakwa, ya, atau kita sudah lepas dari orang yang bertakwa. Salah satu, ya, indikator bahwa kita ini masih jadi orang yang bertakwa, ya, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi kita kemudahan-kemudahan dalam urusan kita. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menciptakan untuknya dari urusannya urusan yang dimudahkan. Kira-kira urusan kita nih banyakan mudahnya apa susahnya, Pak? Kalau banyakan susahnya berarti belum menjadi orang takwa. Pak, ini indikator yang paling ringan, ya. Kenapa? Ya. Karena tadi, ya, harta nggak jadi ukuran kita ini menjadi orang mulia. Ilmu pun tidak menjadi ukuran bahwa kita ini menjadi orang yang bertakwa. Apa itu menjadi orang yang mulia? Standarnya adalah takwa. Nah, indikator garis besar, ya, ciri bahwa kita ini masih menjadi orang yang bertakwa, ya, adalah Allah masih memberi kemudahan dalam urusan kita. Kalau tadi ditanya, masih susah, ya, berarti ketakwaan kita kurang, nggak nyampe standar. Nah, ketakwaannya nggak nyampe standar, sehingga nggak nyampe pengakuannya, nggak nyampe. Tapi kalau kita, ya, sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah nggak ada urusan yang susah, ya. Nggak ada urusan yang susah, semuanya gampang. Kok bisa gitu, Ustaz? Kenapa? Karena dalam ayat yang lain Allah menegaskan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang yang berbuat kebaikan. Lihat, ayat ini luar biasa. Ada kebersamaan antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang yang bertakwa. Bukan cuma kenal, tapi sering bersama-sama. Sekarang kalau kita misal, ya,
punya kebersamaan sama lurah, sama camat. Baru punya kebersamaan sama lurah, ya. Kalau lurah mau jalan-jalan nih, ya, dia telepon gitu, ya. Bro, nganggur nggak? Yuk, ya, mancing sama kita. Kata Pak Lurah, ya. Pak Camat ikut, ya, ya. Sering bersama-sama sama lurah sama camat. Urusan kelurahan kita gampang apa susah, Pak? Hah? Urusan kelurahan kita gampang apa susah? Ya. Walaupun kita nggak punya mobil, ya, walaupun kita nggak punya duit, ya. Pak Lurah, ya, saya nggak punya duit, ya. Kalau mancing nggak bisa beli umpan, ya. Nah, datang aja ke kelurahan, naik mobil saya udah, ya. Semua perlengkapan udah siap, ya. Enak nggak? Hah? Tinggal naik, ya. Apalagi urusan kelurahan. Pak Lurah, saya butuh PM1, ya udah, ya. Tinggal telepon stafnya doang, ya. Dia mah datang ke rumah lurah, ngobrol sama lurah, ya. Lurah tinggal telepon, ya. Mbak, staf ini tolong bikinin buat teman saya nih, namanya disebutin. Kelar nggak urusan? Hah? Dia mah ngobrol sama Pak Lurah di rumahnya, ya. Tapi PM1-nya keluar. Alhamdulillah. Enak gak? Gampang gak urusan? Gampang. Kenapa? Karena lurah penguasa di kelurahan. Allah Subhanahu wa ta'ala penguasa di alam semesta ini, bukan cuma di dunia. Kalau Allah sudah bersama dengan kita, bersama dengan orang yang bertakwa, mudah gak urusan? Hah? Mudah gak urusan? Mudah, ya. Mau kemana-mana gak punya duit, ya, tapi bisa kemana-mana, ya. Lihat Habib-habib kita, guru-guru kita, ya. Duit mah ya sama-sama sama kita, ya. Tapi mereka mau ke Singapura bisa, ya. Mereka mau ke Hong Kong bisa, mereka mau ke Hadramaut bisa, ya. Mereka mau umrah, mau haji bisa, ya. Kita haji dibatalin, ya. Mereka mau ngapain aja enak, Pak. Alhamdulillah, ya. Dan gak harus punya, ya. Gak perlu kita punya mobil untuk naik mobil, bisa gak? Bisa, tinggal telepon Grab, ya. Mobil datang. Yang penting urusan mudah, ya. Betul nggak? Coba kalau kita punya mobil, masya Allah, urusannya banyak banget, ya. Cicilannya tiap bulan, ya. Servisnya tiap 3 bulan, ya. Belum nyucinya setiap kali pakai, ya. Belum ngejagainnya, ya. Masya Allah, ya. Enakan tinggal telepon, mobil datang, langsung depan rumah, ya. Alhamdulillah. Ini kemudahan, Pak, yang penting bukan punya. Nah, orang yang bertakwa ini, ya, bukan orang kaya, ya. Tapi kalau mau apa-apa dia bisa. Kenapa? Karena kemudahan Allah kasih, ya. Walaupun ada biaya yang besar, ya. Kenapa? Karena untuk biaya pun dalam satu ayat Allah telah menegaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menciptakan untuknya jalan keluar, dan Allah akan berikan dia rizki dari jalur yang tidak terduga. Ya. Yang tidak terduga ini apanya? Banyaknya nggak terduga, ya. Waktunya tidak terduga, di mananya pun tidak terduga. Yang penting ketika butuh ada. Enak nggak, Pak? Hah?
Enakan mana kita punya, giliran butuh nggak ada. Kita mobil ada nih, ya. Giliran kita mau pakai pada rusak. Enak nggak? Agak enak. Enakan kagak punya. Ya. Giliran butuh ada. Bisa sih. Alhamdulillah. Ya. Nih orang yang bertakwa, Allah kasih kemudahan. Apalagi zaman pandemi kayak begini, ya. Orang-orang pada ngerasa susah, ya. Orang yang bertakwa nggak ada rasa susah. Kenapa? Karena selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, makanya ayo tingkatin lagi nih. Ya. Nah, supaya menjadi orang bertakwa seperti apa? Supaya menjadi orang yang bertakwa gampang, cuma penuhin 2 syarat doang. Apa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Ikuti semua perintah Allah, jauhi semua larangan Allah. Dan untuk ngerjain ini enggak berat kok. Kenapa? Karena untuk perintah, ya, Allah sudah ngasih kita kemudahan. Baginda Rasul pun sudah memberi kita kemudahan. Dalam satu sabdanya, ya, beliau mengatakan, "Wa ma amartukum fa'malu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjain sebisamu. Enak enggak? Nah, kerjain sebisamu. Kayak sholat, ya. Kita diperintahin sholat fardu sudah berdiri, tapi kalau nggak bisa, duduk. Enak nggak? Duduk nggak bisa juga, miring, rebahan. Enak bener. Ya. Yang penting sholat selesai. Mudah, ya. Alhamdulillah. Yang penting selesai dah. Ya. Urusan bagus jeleknya urusan Allah. Yang penting kita berusaha memberikan yang terbaik dalam amal kita. Adapun ya ketika kita nggak sanggup yang segitu ya segitu dah. Dan ini untuk semua urusan, semua hal yang Allah perintahin, ya. Nggak pakai kesusahan. Bisa kerjain. Bisa separuh, kerjain separuh. Ya. Nah ini contoh kasarnya, ya. Kayak kita didatengin tukang minta-minta. Kadang ada tukang minta-minta yang rutin. Dia lagi. Ya. Ada nggak Pak? Hah? Tukang minta-minta dia lagi. Ya. Pagi dia, siang dia, sore dia lagi. Ya. Ini kadang kita kesal juga kadang, ya, Pak. Tapi ingat, ya, datangnya mereka ke rumah kita, ya, adanya mereka berjumpa dengan kita dengan izin Allah. Ya. Kalau pagi-pagi karena kita memang belum sedekah, keluarinnya seneng. Ya. Boleh 10.000. Ya. Gara-gara dikasih 10.000 keingetan sama tukang itu. Ya. Wah, nih Pak Haji banget. Ya. Siang datang lagi. Ya, dia lagi. Ya. Karena kita udah sedekah tadi pagi, ya, ikhlasnya udah turun. Ya. Masih mampu, ya, kasih. Walaupun cuma goceng. Ya. Sore datang lagi. Ikhlasnya udah gitu, nah kesel dia lagi. Ya. Apa nggak ada yang lain? Ya. Kalau kita masih mampu untuk kasih dia, kasih Pak. Ya. Walaupun cuma 1.000. Ya. Kenapa? Karena ingat kita nih juga nanti sering minta sama Allah. Bahkan bukan sehari 3 kali, sehari 5 kali kita minta. Betul nggak? Ya. Bayangin, ya,
kalau kita minta ditolak sama Allah kayak apa rasanya? Nah ini yang mesti kita ingat, ya. Makanya setiap perintah kerjain semampunya, ya. Kasih, ya, walaupun ya cuma 1.000. Yang penting dia jangan pulang tangan kosong. Kenapa? Karena kalau kita minta kepada Allah kemudian ditolak tanpa dapat apapun, sedihnya minta ampun. Betul? Kasihlah semampu kita, ya. Nah Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya, semampunya kayak apa? Ya. Semampunya, ya. Dalam satu hadis qudsi dinyatakan, kalau semua manusia meminta kepada Allah, ya, dan semua permintaannya dikasih sama Allah, tidak berkurang kekayaan Allah